Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku. Aku ridho dengan engkau, engkau pun ridho datang kepadaku. Masuklah ke kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati, kita berusaha dan berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan meridhoi segala keputusan Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bahas surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ini undangan kasih sayang dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang selamat, jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku. Ini undangan yang khusus diberikan oleh Allah, dan Allah juga menyambut nanti dengan ridho, radiyatan mardiyah, yang datang puas, yang menunggu pun puas. Itulah pertemuan kita dengan Allah. Yang paling menyenangkan adalah ketika kita bertemu dengan Allah, melebihi kenikmatan ketika kita masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, siapa yang diundang di situ? Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pertama jelas orang yang beriman. Nah, insya Allah Pak, kalau calik-calik wajah ke wajah-wajah orang beriman sesuatu Pak, ya kan? Ya, sekurang-kurangnya wajah saya dulu itu. Ya. Yang kedua, orang yang senang dipanggil oleh Allah, gembira hanya datang dengan panggilan Allah. Malah ada yang ditunggu waktu, ya, waktu bertemu dengan Allah itu ditunggunya Pak. Dia waktu-waktu sholat ini dah hafal ini, ya, subuh jam sekian, sebelum itu datang dia ke masjid. Ya, dia tunggu untuk bertemu dengan Allah. Karena satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah itu dengan ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhannya, maka satu-satunya jalan adalah beramal soleh.
maka dia gembira, senang. Ya, ketika ada panggilan Allah itu datang, maka dia gembira. Puasa dia gembira, sholat itu dia gembira, ketika membayar zakat itu dia gembira, senang Pak. Ya, inilah radiyah. Nah, nanti setelah itu mardiyah, lalu dia sendiri pun senang. Maka dari itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, setiap ibadah itu ujungnya adalah kegembiraan, kesenangan Pak. Ya, orang tidak akan berat nanti ya melaksanakan ibadah puasa ini dengan rangkaian-rangkaiannya baik siang dan malam, kalau dia bertemu kegembiraan dalam mengerjakan itu. Kalau dia bahagia pasti Pak. Ya, saya sebelum Ramadan itu ceramah di Bonjol, ya, di Pasaman. Itu hari Ahad tuh orang berburu itu Pak, di apa namanya itu, di sebelum Bonjol itu, pangkalan apa, kumpulan. Ya, waktu sarapan pagi saya tanya, Bapak dari mana? Ada yang dari Bukit Tinggi, ada yang dari Solo, ya, ada yang dari Sawalunto, ada yang dari 50 kota. Ya, senang dia Pak. Dengan biaya dia sendiri, mobil dia sendiri, dia beli minyak sendiri, makan dibayarnya sendiri. Jauh-jauh dia pergi berburu Pak. Yang dibawanya apa kira-kira? Hah? Anjing. Dan dikajanya babi kan? Kira-kira zikirnya apa kira-kira itu Pak? Ya paling-paling tidak kemungkinan Allahu Akbar kaji anjing, tidak kemungkinan Rasulullah. Tapi dia bisa dengan biaya sendiri, waktu, tenaga, pikiran habis. Yang dia dapat apa cuman kira-kira? Kalau dapat bananya daging babi itu Pak, tidak liquidnya makan tu dah. Ya nah. Tapi ketika haji yang nyoba kaja-kaja jo babi itu ada kepuasan batinnya Pak. Nyoba kaja tu senangnya gitu. Nah itu sebenarnya yang mereka itu rela, mereka berkorban waktu, tenaga, pikiran, karena dia bertemu kebahagiaan di situ. Ya, kan? Nah begitu juga Pak, orang-orang yang beribadah ini akan ringan Pak kalau dia bertemu kebahagiaan. Ya kan? Makanya orang-orang berpuasa itu kan ada rasa bahagianya. Ketika sahur bersama-sama, berbuka bersama-sama, sholat di masjid bersama-sama, ada kebahagiaan. Itu dia radiyatan mardiyah. Ya kan? Allah yang mengundangnya senang, dia datang kepada Allah juga dalam keadaan gembira gitu. Kapan undangan ini datang Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, undangan di dunia ya ketika dia sedang bekerja, lalu datang panggilan untuk bertemu dengan Allah dan untuk beribadah. Jadi kalau nanti ada panggilan-panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan bersedekah, bayar zakat, itu jangan dikira orangnya yang memanggil kita itu Pak. Kalau ada orang mengingatkan nanti bayar zakatnya, bersedekahlah, berinfaklah, ya kan? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amilas shalihan. Tidak ada panggilan yang terbaik kecuali panggilan yang untuk mengajak kepada Allah, panggilan yang mengajak kepada amal soleh. Itulah panggilan yang terbaik selama hidup kita di dunia Pak. Ketika oleh ada orang majak solat Pak, bersyukurlah. Kalau ada orang majak solat nanti Pak, ya kan? Kadang-kadang kan jiwa waktu kalau hendak mendengar azan tu Pak, ya kan? Mati lampu nak siang-siang tu, tak ada orang azan hani yang saya, malah kau yang
Memberontak jiwa itu sebenarnya tuh, ya kan? Iku melampu mati atau garin dak ada, atau orang nak azan dak ada gitu. Dicaliknya waktu Allah Pak. Tapi ada batinnya itu belum terpenuhi dengan panggilan itu gitu. Ya kan? Maka itu panggilan yang terbaik menurut Allah adalah panggilan untuk melakukan amal soleh. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Itu panggilan Pak pertama. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu panggilan pertamanya adalah panggilan untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan itu ketika kita menghadapi sakratul maut Pak. Ya, kan dua cara orang menghadapi sakratul maut itu, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Nah, orang yang dapat panggilan di waktu dia akan meninggal itu panggilan kasih sayang. Malahan tidak hanya panggilan itu saja Pak, Allah turunkan itu. Jadi orang-orang yang beriman, yang beribadah tadi itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka buktikan dengan ibadah mereka, maka Allah akan turunkan malaikat. Malaikat itulah yang mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan cemas, wa abshiru bil jannah, lalu digambarkanlah kepada kita surga. Maka ada orang yang tersenyum di waktu akan meninggal Pak. Iya kan? Jadi bagi kita sebenarnya bukan meninggalnya yang kita takutkan Pak. Ndakna takut meninggalnya, takut meninggalnya yang itu. Tapi ketika meninggal itu kira-kira datang tak panggilan kasih sayang dari Allah. Nah itu. Kalau datang kasih sayang dari Allah itu senyum dia Pak. Ada orang meninggal senyum saja Pak, kayak orang tidur saja. Iya kan? Nah kalau dia tidak dapat panggilan itu, apa yang terjadi? Iya kan? Surat Al-Qiyamah itu menceritakan iza balagatit taraki, ketika napasnya sudah naik sampai ke khulukum, ke tenggorokan, wakila man rak, lalu dikatakanlah kepada dia, ini apa? Hari apa ini? Ya, wazannahu annahul firaq. Kamu mengira ini enggak? Ini hari kematian. Waltafatis saku bisaqa. Bertaut betis kiri dengan betis kanan karena menahan ragangnya mati, Pak. Kelepar-keleparan mati itu kalau orang yang tidak dapat panggilan kasih sayang dari Allah. Maka itu kita rindu sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu. Ambo jalan-jalan saja Pak. Kalau ada jalan legal menuju kepada akhirat lebih capek mendaftar saja. Ya, kalau ada, tapi kan tidak ada kan. Punya siapa meninggal malam kini masuk surga, akhir kira. Pak Haji daftar tak? Berdua mendaftar kalau gitu. Cuma kan tidak ada jaminan saya masalahnya Pak. Ya kan? Siapa yang meninggal malam kini kuah langsung masuk surga umpamanya. Seperti orang membaca ayat kursi kan? Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, ya tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Ya kan? Jadi kalau kita rutin membaca ayat kursi itu setelah sholat Pak, itu tidak ada yang menghalangi kita masuk surga kecuali kematian. Apa maksudnya itu? Ya kan, dia alun mati saja Pak. Kalau lah matilah, lah menempuh jalan ke surga. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu bapak-bapak ibu-ibu, ketika akan meninggal itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang ridho hatinya tadi memenuhi panggilan Allah, maka dia akan mendapatkan panggilan kasih sayang itu ketika dia menghadapi sakratul maut. Jangan dikira semua orang itu berat menghadapi kematian, ya kan? Karena ada malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut, ada malaikat pencabut nyawa dengan kerasnya. Yang lemah lembutnya itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu undangan yang kedua. Undangan yang ketiga itu bapak ibu-ibu, ketika nanti kita berkumpul di padang mahsyar, masing-masing kita itu mengalami hal yang berbeda-beda Pak.
Tergantunglah amal ibadah kita sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai ya lehernya, ada yang tenggelam, macam-macam lah bentuknya Pak. Dan itu cukup lama hal seperti itu. Disitulah kita butuh Pak. Ada panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Mulai tersisih tu. Hei jiwa-jiwa yang tentram, ayo kembali kepadaku, kumpul. Ya, masuklah kepada kelompok hamba-hambaku. Ini besok tu dua saja Pak. Hamba-hamba Allah cik, hamba-hamba syaitan cik. Mulai terpisah. Ya kan? Orang-orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya hari ini ketika hidup di dunia dengan ibadah yang terbaik, ya kan? Maka ketika di padang mahsyar itu dia mendapatkan panggilan kasih sayang dari Allah untuk diselamatkan. Dan itulah kenikmatan Pak. Ya. Aku mohon maaf saja Bapak Ibu, nanti kita memang tak bisa perlu WA nanti tu Pak. Ya. Karena Google Map kan tak ada waktu itu kan. Ya bangka magi Google Map kan. Adi ma Pak kini gitu. Kini bisa janji awak pasal robo. Ya takwa weko salat bisa. Habis itu tu tak ada fasilitas Pak. Kita masing-masing. Ya kan dalam kondisi. Di situlah kita butuh Pak. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Itu kini Pak. Tak bisa ijuk-ijuk tali-tali itu dah. Besok-besok kini tak bisa dah. Nah besok tu memang kini harus kita persiapkan. Baru terakhir panggilan itu Pak. Setelah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru diundang masuk ke dalam surganya Allah. Memang tempat tu dua saja Pak. Satu di surga, satu di neraka. Jadi Islam itu memang tidak akan jauh-jauh bicaranya tentang surga dengan neraka. Karena itulah kehidupan kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah itulah persiapan kita. Biarlah saketek gak kerja keras kita Bapak Ibu menghadapi di dunia ini, sehingga kita dapat ketenangan jiwa dalam menghadapi keberangkatan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.